Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mata tafdulul bahaimu bina Adam. Faslun kini panika situng basol mata tafdulu bila tafdulu unggul al-bahaimu panapa hewan ibna adamah ngunggulin ibna adamah daka anak Adam daka manusia. Manusia itu merupakan makhluk yang sempurna, makhluk yang lebih unggul daripada selainnya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Manusia itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keutamaan dibandingkan ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Manusia lebih unggul daripada makhluk-makhluk yang lain. Manusia dengan hewan yang lebih unggul manusia. Manusia dengan malaikat. Kalau para nabi tentunya sudah maklum bahwasanya itu adalah lebih unggul daripada malaikat. Bagaimana dengan manusia biasa yang bukan nabi? Nah, di sini ada pembahasan terkait ayat tersebut. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Karena ayatnya itu adalah di sana menggunakan lafaz ala katsirin. Allah Subhanahu wa taala memberi keunggulan kepada ibnu Adam, bani Adam ala katsirin, kepada kebanyakan mimman khalaqna tafdila. Kebanyakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah keutamaan. Ala katsirin, ada ulama yang mengartikan bahwa yang ala katsirin itu adalah bisa diartikan dengan mafhum mukhalafah. Dengan kata lain, berarti kalau kebanyakan makhluk itu adalah manusia lebih unggul, berarti ada sedikit makhluk yang lebih unggul daripada manusia. Tapi juga ada ulama yang mengatakan enggak, di sana mafhum mukhalafah tidak berlaku, dengan artian ala katsirin itu adalah kata lain daripada semua. Maksudnya banyak itu berarti ya semua. Makhluk Allah Subhanahu wa taala banyak, dan yang paling unggul dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia. Di sana letak perbedaan ulama mengenai siapa yang lebih unggul antara manusia dengan malaikat. Idza arafta bila ngaoningi sampian hadza dak kepanika hadzal izza dak kepanika kemuliaan wasyarafa ban kaagung hadzal izza dak kepanika keagungan wasyarafa ban kemuliaan wal kamala ban kesempurnaan wal jamala ban keindahan wal jalala ban keagungan. Ba'daan araftah idalem semarena ngaoningi sampian jauharal qalbi daka intina ateh annahu saungkuna jauharal qalbi jauharun panika jauhar azizun seagung semuljah qad uhibah seongku iparengin panapa jauhar lah kada kesampian. Di sini dikatakan bahwa setelah dari sebelum-sebelumnya bab sebelumnya oleh Imam Al-Ghazali telah dipaparkan terkait hati dan lain sebagainya, terkait bagaimana keindahan penciptaan manusia, keajaiban penciptaan manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa kamu setelah hal itu semua kamu mengetahui kepada keagungan ini. Kamu mengetahui kepada bahwasanya pencipta itu maha agung, pencipta itu maha jamal, pencipta itu maha jalal, pencipta itu maha kamal. setelah kamu itu memang benar-benar mengetahui intisari jauharul qalbi. Nah,
Yang masih ingat dari awal, Imam Al-Ghazali kan secara sangat spesifik menjelaskan apa sih sebenarnya intisari manusia. Oh, intisari manusia itu adalah hati. Apa sih sebenarnya hati? Apakah hati itu adalah organ tubuh? Kan nggak mungkin. Kalau dikatakan kolbu itu adalah organ tubuh, maka berarti gak ada bedanya antara mayit dengan manusia yang masih hidup. Gak ada bedanya antara hewan dengan manusia, karena sama-sama memiliki organ tubuh yang namanya hati. Bukan itu yang dimaksud kolbu. Oh, apakah berarti hati itu adalah termasuk aurot? Tentu saja tidak. Apakah hati itu qadim dan lain sebagainya? Itu sudah dijelaskan sebelumnya. Dan setelah itu semua kita pahami dengan utuh, maka kita meyakini bahwasannya pencipta manusia itu luar biasa sempurna. Pencipta manusia itu adalah luar biasa digdaya, dan kita difasilitasi dengan segala yang melayani kepada hati tersebut. Makanya itu yang membedakan antara manusia dengan selain manusia. Manusia itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain selainnya manusia, selainnya jin, itu diciptakan untuk membantu manusia. Maka dikatakan di sini i'lam anal bahaim makhluqatun li ghairiha. Bahaim itu diciptakan untuk selain dirinya sendiri. Wa ibnu Adam makhlukun li dzatihi. Sedangkan ibnu Adam manusia itu diciptakan memang untuk manusia itu sendiri, dengan artian memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal bahaim makhluqatun li khidmati ibni Adam. Hewan itu diciptakan untuk menunjang manusia, untuk berkhidmah, membantu kepada manusia. Ya, bagaimana kita nutrisinya bisa terpenuhi misalkan kalau kita tidak makan sapi dan lain sebagainya dan kawan-kawannya. Kita semuanya dipermudah ya dengan adanya hewan. Sampai detik ini. Meskipun kalau dulu iya ada orang kendaraannya adalah hewan. Sekarang kan sudah ada mobil dan lain sebagainya. Semua itu tidak terlepas dari unsur hayawani. Contoh, konsumsi untuk meracik sebuah obat pasti ada unsur-unsur hayawaninya. Gak usah bendanya, pewarnanya saja yang warna-warninya sempat viral tahun kemarin waktu apakah karmin itu dan lain sebagainya, tentang pewarna yang dari karmin itu. Pewarna karmin yang dari dari serangga, itu kan berarti semuanya itu tetap sampai detik ini makhluk-makhluk itu semuanya menunjang kepada kehidupan keberlangsungan manusia. Maka kesimpulannya wabnu Adam muradun lidatihi min ajli ibadati rabbih. Ibnu Adam diciptakan memang untuk dirinya sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna ma khuliqa li ibadatil khaliq azza wa jalla asyrafu mimma khuliqa li khidmatil khalqi. Maka itu kesimpulannya, bahwa tidak perlu diragukan lagi, manusia diciptakan untuk dirinya manusia itu sendiri, sedangkan dan untuk beribadah kepada Khaliq, sedangkan selain manusia itu untuk menunjang keberlangsungan makhluk itu sendiri, yaitu adalah manusia. Maka berarti manusia itu lebih utama daripada bahaim. Itu secara garis besarnya kayak gitu. Tapi di sini di bab ini dijelaskan kapan bahaim itu bisa lebih unggul daripada Ibnu Adam. Nah, ini itu yang akan kita kaji dalam bab ini. Wa ba'da dzalika ban dalam semarin akad desa saja khafiya samar punapa qalbu anka dari sampean. Fa illam tatlubu maka lamun tak nyareh sampean huda ka jauharul qalbi wa ghafal taballaq sampean anhu dari jauharatul qalbi wa dayyatahu ban anya-anyaakin sampean huda ka jauharul qalbi kana dzalika hasratan kana ba'da dzalika kadika diseka disa manusia
hasrotan panika kerugian azimatan se aku alaika yang atas sesampian yaumal kiamati di dalam hari kiamat. Maka ketika kamu mengetahui bahwa bagaimana agungnya hati itu, dan hati itu termasuk jauharun min jawahiril malaikah, ternyata kamu tidak menggunakan hati itu. Kita telah tahu bahwasanya hati itu tujuannya untuk adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggunakan hati itu, kita sia-siakan. Maka itu adalah bentuk kerugian. Padahal itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Analoginya seperti ini. Ada misalkan orang memiliki uang hanya 1 juta misalkan. Udah, pegangannya 1 juta. Ada orang memiliki uang sampai 1 M. Lebih kaya mana? Lebih kaya orang yang 1 M. Tapi ternyata orang yang memiliki uang yang 1 M itu uangnya justru dihambur-hamburkan. Misalkan dibuat judi online, misalkan dibuat dan lain sebagainya, sampai dia bangkrut. Sedangkan dia orang yang menggunakan uang yang 1 juta itu dikembangkan, disalurkan kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalkulasinya orang yang punya 1 M tadi itu yang sampai bangkrut karena dibuat sesuatu yang keliru tadi, itu lebih hina daripada orang yang memiliki 1 juta tadi itu. Sama manusia dengan hewan, manusia memiliki kolbu. Hewan tidak memiliki kolbu, bukan organ tubuh ya, lagi-lagi bukan organ tubuh, hati. Secara seharusnya manusia lebih unggul daripada hewan. Tapi ternyata kolbu yang dimiliki manusia itu tidak digunakan, maka berarti disia-siakan, maka berarti bahaim itu lebih unggul daripada manusia. Nah, itu gambarannya. Karena dzalika hasratan azimatan, maka itu adalah sebuah penyesalan yang sangat agung. Alaika yaumal qiyamah, alaika berat yang atas sampean yaumal qiyamah, di dalam hari kiamat. Di hari kiamat itu merupakan penyesalan yang luar biasa. Fajtahid makuku ongkuna sampean fi talabihi dalam nyari jawharatul qalbi. Watrukban atingkala sampean asghalad dunya ka kesibukan dunia kullaha iki sekapina asghalad dunya. Maka kamu kalau sudah mengetahui hal itu, kamu harus mulai detik ini fokus mencari hakikat dari jawharatul qalbi itu. Fokus bagaimana bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi kullaha, semuanya ditinggalkan. Apa berarti enggak kerja? Apa berarti misalkan dan lain sebagainya? Enggak. Maksud meninggalkan asghali dunia itu, kita jangan sampai hati ini bertakluk dengan dunia. Maka yang dimaksud ada mustighal, hati tidak sibuk kepada dunia, itu bukan diartikan bahwa kita tidak kerja sama sekali, kita misalkan menghancurkan diri sendiri, enggak, bukan begitu. Maka tasawuf yang benar itu adalah di sini dijelaskan fat tasawuf laisa hadman lil hayatil insaniyah. Tasawuf itu bukan untuk menghancurkan kehidupan dunia manusia, bukan. Walakinnahu imaratuha bil khairat. Tapi justru tasawuf menjadikan manusia mengelola dunia itu menjadi lebih baik, lebih bagus. Tanpa tasawuf orang mungkin tidak memperhatikan apakah ini baik atau enggak. Asalkan enggak haram, udah gas misalnya. Atau justru dia tetap meskipun haram digas. Pokok oleh PC, kata orang Madura, pokok oleh begini dikerjakan. Justru tasawuf hadir itu bukan biar kita meninggalkan kewajiban kita di dunia, bukan. Justru hadirnya tasawuf untuk memperbaiki kehidupan kita. Maka beda tipis antara orang yang menjadikan tasawuf sebagai alasan dia malas untuk kerja dengan orang yang memang benar-benar disibukkan kehidupannya dengan ibadah. Ada 2 orang, satunya memang dia fokusnya ibadah,
sampai dia tidak kerja misalnya. Satunya dia malas kerja. Itu secara kasat mata sulit membedakannya. Orang yang tidak bekerja, meninggalkan kerja untuk ibadah, dia itu bukan malas untuk kerja, bukan. Dia bekerja, tapi dia di sisi lain beribadah. Dan dia keenakan beribadah itu sampai dia lalai dalam urusan kerjanya. Bahkan kesehariannya itu fokus pada ibadah. Dengan artian bagaimana dia meskipun kerja, ya dia kerjanya ibadah. Niatnya lain dengan orang yang hanya tidak berniat ibadah. Berpergiannya dia dengan berpergian orang biasa beda. Dia mungkin niatnya ibadah, orang lain justru naudzubillah bisa maksiat. Nah, maka jangan sampai dijadikan tarkustighalid dunia itu diartikan dengan orang berarti kita gak kerja karena malas, bukan. Justru sebaliknya, tasawuf hadir itu untuk memperbaiki kerja kita. Yang semula memang fokus hanya untuk dunia misalkan, tasawuf hadir enggak dibenerin sama tasawuf, enggak. Tujuan kita kerja, tujuan kita begini itu adalah akhirat. Akhirat yang nomor satu. Maka di sini dijelaskan juga dengan hadirnya tasawuf, maka gerak-geriknya kita menjadi zikir, diamnya kita menjadi tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, amalnya kita menjadi wirid, kesibukan kita semuanya itu adalah qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita ahwalnya kita adalah ibadah. Ya sama, kita tidur ya sama-sama tidur, kerja sama-sama kerja, belajar sama-sama belajar dan lain sebagainya. Ya belajar saja perbuatan mulia seperti itu. Ya ada yang memang tujuannya akhirat, ada orang yang salah niat dalam urusan itu. Makanya itu yang disindir sama Imam Al-Ghazali di awal-awal kitab Bidayah itu. Orang yang salah niat dalam belajar. Itu yang ditanamkan oleh Imam Al-Ghazali di Qimahus Sa'adah, bagaimana hati kita tidak lupa kepada jati diri hati kita untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan, wa kullu syarafin bantini saban-saban kemuliaan. Lam yadhhar cetak jelas fid dunya penapa syaraf fid dunya dalam dunia. Fa huwa halatini syaraf fil akhirati dalam akhirat farahun panika kebungaan bila ghammin kalaban tanpa kesusahan. Wa baqaun ban kekekalan keabadian bila fanain kalaban tanpa rosak, wa qudratun ban kekobasan bila azin kalaban tanpa apes, wa ma'rifatun ban ma'rifat bila jahlin kalaban tanpa kebodohan, wa jamalun ban keindahan, wa jalalun ban keagungan, azimani saya sangat agung kedua. Setiap kemuliaan yang di dunia tidak nampak mulianya, maka di akhirat itu adalah farahun bila ghammin. Itu adalah kebahagiaan luar biasa yang tidak tanpa kesusahan sama sekali. Itu adalah bahagia yang abadi yang tidak akan sirna. Kebahagiaan yang luar biasa. Nah, itu syaraf yang tidak tampak di dunia. Nah, itu bedanya antara orang yang hatinya itu bertakluk dengan dunia dengan hatinya yang bertakluk dengan akhirat. Kalau hatinya bertakluk kepada akhirat, maka dia itu tidak mempedulikan bahasa sekarang feedback yang ada di dunia. Intinya di akhirat. Karena bagaimana? Karena di akhirat itu adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah memang tempat nanam di akhirat. Manennya kapan? Nanti di akhirat manennya. Nanamnya di sini. Nah, maka selaras dengan sabda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-yauma amalun bila hisab. Hari ini adalah kita mengamalkan dengan tanpa hisab. Intinya amal terus. Wa ghadan, besok di akhirat bagaimana? Hisabun bila amalin.
itu nanti adalah kita dihisap tanpa amal lagi. Amalnya sekarang, dihisapnya, diganjarnya dan lain sebagainya besok-besok di akhirat. Setiap ada kemuliaan yang mana kemuliaan tidak tampak di dunia, tampaknya di akhirat, itu merupakan farahun bila ghammin. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa yang tidak ada kesusahan sama sekali. Lantas pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan orang yang di dunia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji-puji karena dia baik misalkan, dia disenangi oleh orang karena dia soleh dan lain sebagainya, maka itu hanya sepercik bisyarah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bisyarah nanti yang di akhirat. Nah, maka pernah baginda Nabi Muhammad SAW ditanyakan oleh salah satu sahabat pertanyaan seperti ini, bagaimana ya Rasul, ada orang yang sekarang mengerjakan pekerjaan akhirat, tapi setelah mengerjakan pekerjaan akhirat justru dia dipuji oleh manusia, dia mendapat kenikmatan di dunia, langsung di dunia. Maka oleh baginda Nabi Muhammad SAW dijawab, tilka ajilu busyral mu'minin, itu adalah merupakan kabar baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin yang ajil, yang kontan ketika di dunia. Yang kontan ketika ada di dunia. Yang menjadi bukti, menjadi tanda kepada bisyarahnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Selaras dengan ayat busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Itu nanti yang ada di akhirat. Bisyarah-bisyarah yang ada di akhirat. Memang di dunia itu memang sudah ada jaminan dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa nanti akan mendapatkan rezeki tanpa terduga-duga. Banyak juga keterangan tentang orang yang alim, orang yang fadil, yang alim yang mengamalkan ilmunya, yang dimaksud fadil, dia itu dikatakan oleh di Nasaihul Ibad itu la gurbata lil fadil wala watana lil jahil. Tidak ada keterasingan bagi orang yang fadil, orang yang alim mengamalkan ilmunya, dan tidak ada tanah air wala watana lil jahil, tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh. Dengan artian apa? Orang yang fadil, orang yang utama, orang yang bijaksana, orang yang alim, itu di mana-mana ya dia tetap istimewa. Meskipun dia merantau ke tempat yang sangat asing bagi dirinya, dia tetap akan nampak keistimewaannya. Beda orang yang jahil, meskipun di tanah airnya sendiri, di rumahnya sendiri, dia seakan-akan dia menjadi asing karena kebodohannya. Maka dari itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar satu saah, maka dia akan harus rela merasakan pahitnya kebodohan seumur hidup. Yaitu itu memang sudah sunatullahnya kayak gitu. Di dunia memang orang itu sudah diberikan bisyarah yang ajilah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya tetap yang utama itu adalah nanti yang di akhirat. Itu hanya pertanda saja nanti posisinya di akhirat. Maka intinya kita kalau sudah tujuannya akhirat, tidak peduli bagaimana pandangan manusia yang ada di dunia ini. Qad tunkirul ainu daw asyamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min sakomi. Itu yang harus diingat-ingat terus di dalam hati. Kalau kita merasa seakan-akan sia-sia, saya beribadah terus tapi tetap dikucilkan misalkan, itu tetap harus yang ditanamkan di dalam hati. Kalau misalkan ada orang melihat mentari, dianggap mentari itu tidak mengeluarkan sinarnya, yang salah itu bukan mentarinya, yang salah itu adalah matanya yang melihat. Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min sakomi. Kalau ada lidah
mulut yang tidak merasakan kesegaran air, bukan airnya yang kurang segar, tapi dia mulutnya yang bermasalah. Maka dengan itu, kalau kita sudah sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak, sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, ada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu harus kita syukuri dan tidak peduli bagaimana di dunia nanti orang itu beranggapannya dan lain sebagainya, itu sudah tidak peduli. Kalau ada misalnya orang alim dianggap sepele sama orang, yang keliru bukan orang yang alimnya itu, yang menganggap sepele itu yang bermasalah. Bahkan orang yang malam yahzan bi mautil alim, orang yang tidak sedih ketika ada orang alim wafat, maka itu termasuk tandanya orang yang munafik, sebagaimana di dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Apa tandanya kita itu sudah terlepas dari cinta dunia, dari keterikatan dengan dunia? Tanda yang paling simpel dan mungkin sulit untuk mencapainya, itu adalah kita sudah tidak senang lagi dipuji. Itu tanda yang sudah pakem yang diberikan oleh para ulama. Kalau kita masih senang dipuji sama manusia di muka bumi ini, maka itu masih berarti ada keterikatan hati dengan dunia. Karena itu tandanya kamu masih suka suka dunia dan suka begini dan lain sebagainya, ya tanda yang paling simpel, kamu masih suka nggak dipuji. Memang sulit untuk mencapai ke level itu, sulit, tapi memang itu adalah patokan yang diberikan oleh ulama. Kalau sudah masih suka dipuji, maka berarti kita kalau beranggapan diri sudah makomnya tinggi dan lain sebagainya, padahal kita masih suka dipuji, itu berarti kita salah besar. Karena dengan suka dipuji itu menjadi tanda yang jelas, yang nyata bahwa kita masih tidak melepaskan hati ini dari ikatan duniawi. Itu yang harus kita latih sejak di pesantren. Dilatih bagaimana hati itu biar terlepas dari ikatan duniawi, biar tujuannya semuanya akhirat. Semuanya yang dipertimbangkan akhirat. Saya mau pergi ke sana harus ada tujuan akhiratnya. Saya misalkan nanti kalau boyong saya mau menikah, ya tujuannya harus akhirat. Setelah boyong mau buka usaha, tujuannya harus akhirat. Kalau sudah tujuannya akhirat, maka hal apapun yang menimpa kehidupan kamu di muka bumi ini, itu tidak akan mempengaruhi kepada mentalnya kamu. Nah, sekarang dikit-dikit kan viral itu, ada orang yang gantung diri ya di Bangkalan ini, di Tanah Merah itu. Ada yang begini dan lain sebagainya. Itu kan mentalnya berarti rusak. Tapi kalau kita memang sudah tujuannya akhirat dan lain sebagainya, ya gak peduli kita di dunia itu bagaimana dan lain sebagainya. Intinya kita sesuai dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala, sesuai di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya udah jalani. Serugi-ruginya kita buka usaha misalkan, asalkan itu ada di ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu tetap untung. Keberuntungannya di mana? Kita berarti waktu kita dihabiskan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu pertama. Yang nomor dua, harta kita dihabiskan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana misalkan naudzubillah kita justru hasil dari sesuatu yang haram, itu kan kecelakaan nanti di akhirat. Dan itu semuanya bernilai pahala, apalagi nanti ditambah dengan kesabaran yang luar biasa. Wa kun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura. Jadilah kamu itu menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersyukur, jadilah diri kamu menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala orang yang bersabar. Enggak boleh lemah mental. Masalahnya sekarang memang orang itu generasi Z, Gen Z kata orang sekarang kan, itu mentalnya lemah. Buktinya apa? Di pesantren-pesantren banyak yang di sekolahan bahkan lebih parah lagi. Di sekolahan formal
Banyak guru-guru yang justru ya, ada guru yang sampai mati gara-gara ditembak itu. Ada guru yang biasa dipukuli sama muridnya. Ada guru yang justru kalau dulu orang nggak ngerjakan PR itu yang takut muridnya, sekarang kalau ada murid nggak ngerjakan PR, gurunya kadang takut yang mau nanyakan itu. Ya karena orang-orang sekarang itu mentalnya lemah. Bahasa mudahnya itu jangan remotura tak ningkutek didik. Dia itu dikit-dikit langsung tersindir luar biasa, langsung diviralkan, langsung begini. Ya, pesantren, ada salah satu pesantren di wilayah Kecamatan Kokom ini kan ada yang sempat viral itu. Gara-gara pengurusnya mukul santri, dia diviralkan. Luar biasa. Itu tanda bagaimana sekarang itu lemah mental semuanya. Maka kalau kejadian kayak gini, pengurusnya sudah takut kepada santri, bahkan gurunya takut kepada santrinya, gurunya takut kepada muridnya, ditambah lagi orang tuanya kadang takut kepada anaknya. Yang mau mukul itu gak mau mukul anaknya. Terus pertanyaan sekarang, anaknya siapa yang mau ngedidik? Orang tuanya sudah takut, gurunya sudah takut, siapa yang mau ngedidik itu? Lalu siapa yang bertanggung jawab kalau misalkan sudah anaknya besar-besaran mentalnya lemah kayak gitu? Dimarahi sedikit langsung posting di media sosial dan lain sebagainya. Itu kan nggak tahu, kalau di media sosial yang sudah kaprah sekarang kan ya di story WA lah. Coba kalau kalian yang punya nomor teman kamu itu yang banyak itu ya di story WA-nya ya perkara selas-melas semuanya itu. Itu kan berarti tanda bagaimana hati ini mentalnya sudah lemah. Padahal kata makolahnya, termasuk dari makalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i mengatakan kewibawaan seseorang itu terletak pada 3 hal ini. Kalau 3 hal ini sudah tidak ada, orang itu jadi tidak wibawa. Pertama, orang yang bisa memendam amarahmu ketika kamu itu marah. Kedua, orang yang bisa menyembunyikan kesusahan kamu ketika kamu susah. Kamu misalkan lagi galau dan sebagainya, gak usah dipublish, bahkan dianggap seakan-akan kamu itu baik-baik saja. Kamu mau marah, misalkan kamu pegel luar biasa, ya bagaimana kamu itu bisa menahan hati kamu? Akhirnya kamu dianggap orang yang tenang, padahal meskipun hatinya kamu luar biasa panasnya, ya itu akan menambah wibawa kepada diri kamu. Itu adalah diantara cara kita menjaga orang itu memiliki wibawa. Orang yang nggak bisa menjaga kayak itu, dikit-dikit sudah di-share, dikit-dikit ya sudah ketara, lemahnya sudah ketara. Itu bukan orang-orang yang memiliki wibawa. Maka itu adalah tugas kita saat ini, santri yang nanti akan menjadi alumni, yang nanti akan memiliki keluarga, yang nanti akan memiliki anak. Bagaimana anak-anak kita nanti bisa menjadi orang yang mentalnya itu tidak lemah. Di antaranya juga yang berpengaruh bagaimana diri kita memilih calon ibu dari anak-anak kita. Jangan sampai yang kita pertimbangkan hanya kecantikannya saja. Orang-orang zaman dahulu itu adalah memang terkenalnya orang tua perempuan, ulama-ulama terdahulu maksud saya, ketika salafun saleh, itu ibunda mereka yang tirakatnya luar biasa. Tirakatnya ibundanya yang luar biasa. Makanya kita kalau mengkaji kitab-kitabnya, coba itu kan yang masyhur itu adalah karya ulama ini laki-laki semua. Seakan-akan peran ibu perempuan zaman dulu gak ada, padahal bukan gak ada, tapi memang perannya perempuan zaman dahulu yang luar biasa itu adalah tirakatnya, sehingga
beliau-beliau semua melahirkan anak yang luar biasa, bisa menjadi ulama besar. Maka dikatakan madrasatul ula, ibunda itu adalah madrasah yang pertama, yang mendidik, yang begini adalah ibunda mereka. Yang tirakat dan lain sebagainya, ibadahnya terkenal luar biasa, itu adalah ibundanya. Baru kalau urusan ke masyarakat, ngajar begini, memang perempuan-perempuannya di dalam rumah. Yang urusan ke masyarakat dan mengajar santri dan lain sebagainya, itu adalah orang tua yang laki-laki. Itu adalah suasana di zaman dahulu yang mungkin sekarang sudah jarang kita lihat. Maka pesannya Masyai memang ya, kita kalau mencari pasangan itu ya bayangkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, itu akan menjadi ibunda dari anak-anak kita. Dengan artian bagaimana kita memiliki pasangan yang mana pasangan itu adalah orang yang baik, yang solihah, yang mampu, yang bisa tirakat, yang beribadah dan lain sebagainya untuk melahirkan orang-orang yang soleh. Makanya dikatakan al-mar'ah imadul bilad, idza hadamatil mar'ah hadamatil bilad. Perempuan itu adalah tiangnya, pondasinya negara. Kalau perempuan itu rusak, ya rusaklah negara. Maka kalian kalau memang istilahnya mau melanjutkan ke jenjang pernikahan, cari perempuan yang mana perempuan itu terkenal solehahnya. Soal yang lain itu adalah bonus. Maka rumusnya adalah agama itu sama dengan angka 1. Sedangkan nasab, kecantikan dan harta itu sama dengan angka 0. Bagaimana angka 0 itu? Tanpa angka 1 ya tetaplah 0. Ada orang misalkan kaya raya, cantik, nasabnya mulia, tapi dia fajir misalkan, dia itu suka live TikTok dan lain sebagainya, maka dia nilainya 000, gak ada satu. Apa nilainya dari 0? Gak ada. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan wanita yang solihah, ternyata cantik, berarti angka 1 dengan 0 berapa nilainya? 10. Ternyata nasabnya mulia, nambah 1 0 lagi, 100. Jadi semuanya tuh akan berpengaruh saat ada angka 1 ini. Nah, yang dicari yang pertama ya solihahnya dulu. Itu yang harga mati. Gak perlu sok-sokan kita kalau fisik itu kan nggak bisa dirubah. Kalau akhlak bisa dirubah gitu, nggak bisa. Dengan artian kita sok-sokan kita akan merubah orang, kita bisa akan merubah seseorang dari buruk menjadi baik misalkan. Intinya cantik terlebih dahulu. Ya sulit kalau kayak gitu, sulit. Jangankan kepada orang yang selalu ada di samping kita, kepada teman kita saja, gak usah jauh-jauh ke teman kita, kepada diri kita sendiri. Mau ngubah diri kita menjadi baik, susahnya luar biasa. Bagaimana dengan pasangan kita? Itu yang yang harus kita pertimbangkan. Wa inna masyarafu, buang angin pastena kemuliaan ghadan di dalam pagi dengan akhirat tentunya idza taraha bila yang talakin min hadhil kimia dari panika kimia ala jauhari qalbihi ngatese inti syariatena orang hatta yakhlusa sampai murni minhu dari orang syibhul bahaimi panapa sepadana bahaim wa yablugha ban tekah darajatal malaikati dekat derajat malaikat. Bagaimana kemuliaan yang nanti di akhirat yang akan kita capai itu? Kita harus semangat untuk mencapai itu. Bagaimana? Kalau hati kita sudah diaplikasikan kimia, rumus kimia yang ada di kitab Kimia Sa'adah ini, sehingga hati itu menjadi steril dari perkara yang mirip-mirip dengan bahaim.
dari hewan. Hati kita sudah tidak kehewan-hewanan, tapi justru mendekati ke malaikat-malaikatan. Maka itulah kemuliaan yang nanti mulia di akhirat. Fa in raja'a, maka bila abalih pun apa pasira orang ila syahwatid dunya, dak ke syahwat dunya, fadulat maka tadi unggul alaihi ngatas orang al bahaimu pasirah bahaim yaumal kiamati dalam hari kiamat. Sebaliknya, kalau kita terlena dengan syahwat dunia, maka nanti di akhirat bahaim itu lebih unggul daripada kita. Dengan artian bagaimana kita nanti disiksa? Bahaim ya udah nggak masalah. Karena bahaim nggak punya kolbu, nggak punya kolbun yang dimaksud Imam Al-Ghazali di sini. Kita memiliki kolbun tapi nggak dipakai, maka itu adalah dosanya kita di sana. Maka li'annaha karena saungkuna bahaim tasirum tetip apa bahaim ila turabidaka abu. Kita disiksa sedangkan bahaim itu menjadi debu sudah. Wa yabqa ban kareh ban tetap pasera orang huwa engki orang fil adzabi dalam siksa. Na'udzubillahi min dalik, na'udzu nyonak sekula saja billahi dak Allah Subhanahu wa taala min dalika dari kadis adab wa nastajiru ban nyon raksa kula saja bihi kelaban adab wa huwa halatin Allah nikmal maula panika sakus bagus penolong wa nikman nasir ban sebaik tegesa sebaik penolong. Walhamdu tining cakap pina poci lillahi panika tetap ka akuna Allah rabbil alamin saya teti pangirana alam kapi wa sallallahu ban muka-muka salawat pengiran ala sayyidina panika muka-muka tetap akina daga Gusti kaula sataja Muhammadin nyatana Nabi Muhammad wa ala alihi ban ing atas keluargana Nabi Muhammad wa sahbihi ban sahabat Nabi Muhammad ajmaina hale satajana.